Hai semuanya, kalian masih pemula dalam SQL. Kenalan sama SQL yuk. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 kelas B, jurusan Matematika Unpad, dan ini nama-nama kami. Salam kenal ya. Jadi, SQL merupakan sebuah bahasa pemrograman untuk mengoperasikan database yang isinya kumpulan data. Contohnya, kita bisa membuat dan menghapus database. Dari database yang udah terbentuk, kita bisa input data baru, modifikasi, dan menghapus data tersebut. Kelebihan dari SQL adalah kita bisa terintegrasi dengan bahasa pemrograman lain. Misalnya, queries di SQL bisa disematkan pada Java. Command pada SQL juga mudah dipahami karena menggunakan bahasa Inggris dan memungkinkan kita sebagai user untuk memodifikasi data pada tabel. Ada beberapa aplikasi dari SQL. Misal, pada data science, SQL dapat digunakan untuk analisis big data dan ekstrak data yang besar. Pada marketing, dapat mengelompokkan customer berdasarkan kriteria yang diinginkan. Misal, purchase behavior. Pada finance, dapat membuat laporan keuangan dan analisis resiko pada portofolio keuangan. Dan pada social media dapat melakukan tracking performa dari pengguna sosial media. Sebelum mengenal SQL lebih lanjut, mari kita download SQL terlebih dahulu. Cari dbeaver pada Google atau search engine yang lainnya. Lalu, klik bagian download. Klik Windows Installer dan tunggu filenya terdownload. Buka filenya dan klik Next sampai terinstall. Buka aplikasi dbeaver. Akhirnya, close notifikasi pop-up berikut. Nah, mari kita coba SQL dengan soal berikut. Misalkan, diberi data seperti berikut. Kita diminta untuk memasukkan datanya ke SQL, lalu diurutkan berdasarkan nama dan NPM, lalu namanya dibuat kapital. Pertama, kita save filenya sebagai CSV pada Excel. Klik pada kiri atas untuk membuat database SQL dan pilih MySQL atau MySQL. Klik Test Connection di kiri bawah untuk terhubung pada server. Setelah connected, close pop-up notification. Klik Server Localhost. Klik kanan pada database dan buat database baru. Misal, database diberi nama Karmat. Kita akan memproses data pada database Karmat dengan import data pada Excel sebelumnya. Klik kanan pada Karmat dan import data. Klik Enter atau Next dan pilih file CSV yang akan digunakan. Klik Enter atau Next. Klik tabel latihan. Pada bagian target, kita dapat mengatur judul tiap kolom pada tabel. Klik Configure untuk mengatur tipe data dari tiap kolom. Atur data pada NPM menjadi Variable Character atau varchar agar hasilnya tidak ada koma. Tipe data pada NPM, nama dan keperluan disamakan menjadi varchar 64 agar tidak error. Lalu, klik OK. Judul pada kolom NO diganti jadi No More. Lalu, klik Next sampai pop-up-nya close dan tunggu datanya diproses. Pada menu column, terdapat data tipe berisi jenis data dari tiap kolom. Klik data di bagian atas untuk melihat data yang sudah diimport dari Excel. Klik Properties di bagian atas. Pada bagian ini, isi data dari tiap kolom diberi syarat tidak boleh kosong, sehingga kita centang semuanya pada bagian not null. Pada kolom nomor, kita centang Auto Increment, supaya saat input data baru, kita tidak perlu input nomor lagi, dan angkanya akan increase dari data sebelumnya. Selanjutnya, klik Save pada bagian kanan bawah. Pada bagian SQL Preview, kita bisa modifikasi command dari tabel dengan klik Open Editor pada kiri bawah. Kita akan menambah command primary key pada kolom nomor agar nilai pada kolom nomor tidak ada yang sama. Lalu, run atau control enter. Tambahkan command unique pada kolom NPM agar tidak dapat input data dengan NPM yang sama dengan yang sudah ada. Lalu, run.
Pada kolom npm, nama dan keperluan, hapus command default null agar saat input data baru nilainya tidak kosong atau nol. Lalu run. Pada bagian atas kiri, klik bagian latihan dan buka menu DDL. Ini merupakan command untuk membuat tabel yang sudah dimodifikasi. Klik kanan dan open di SQL console. Ketik command select star atau all from karmat.latihan dan run untuk memunculkan output tabel yang kita punya. Karena pada soal latihan kita butuh satu kolom lagi, maka kita akan membuat kolom baru dengan command alter table. Dan add column, permintaan dengan tipe data dates karena datanya berupa tanggal. Lalu run. Pada bagian ini, update row 0 karena kita belum input data pada kolom permintaan. Pada kolom ini berisi data 0 dan kita akan menginput data pada kolom tersebut. Tulis command update untuk melakukan update data dari 0 menjadi tanggal yang sesuai pada soal untuk tiap data. Pada bagian set, berisi data yang baru, yaitu tanggal. Pada bagian where akan mencari data yang ada pada tabel. Contohnya, kita mencari npm yang sesuai. Lalu run jika semua data sudah terinput. Run select untuk memunculkan tabel dengan kolom permintaan sudah terisi. Pada baris pertama di kolom permintaan sudah menjadi tanggal dan lanjutkan hingga data yang terakhir. Lalu run select all untuk melihat tabel yang sudah terupdate. Ternyata nama di data terakhir ada yang typo sehingga kita perlu ganti dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Di sini terlihat bahwa namanya sudah benar. Lalu kita akan mengurutkan datanya berdasarkan nama dan npm dari yang terkecil hingga terbesar. Dan ketika di run, datanya sudah terurut. Kita juga bisa mengurutkan berdasarkan keperluan yang meningkat dan npm yang menurun. Terlihat bahwa data sudah terurut berdasarkan keperluan yang ascending dulu. Lalu dari awalan abjad yang sama, npm yang bersesuaian itu descending. Lalu kita akan mengubah tiap namanya menjadi huruf kapital dengan command update dan upper seperti berikut. Klik Select All dan data di kolom nama sudah kapital.
Bisa juga kita run order by untuk mengurutkan data kembali. Nah, datanya sudah sesuai dengan soal, maka selesai prosesnya. Gimana nih, udah mulai paham belum? Coba perbanyak latihan ya, biar semakin paham. Sekian perkenalan SQL dari kami. Terima kasih semua udah menyimak video ini. Bye!